Oke Sobat Kabaroto, balik lagi di YouTube channel Kabaroto, YouTube channel yang membahas seputar berita otomotif. Jadi Kabaroto sekarang punya kesempatan menarik di mana tim Kabaroto mempertemukan kakak beradik yang sudah 30 tahun tidak bertemu. Siapakah mereka? Nah, di samping kiri dan kanan gua udah ada kakak beradik di mana ini sama-sama Land Rover Defender. Yang bedanya adalah yang di sebelah kiri gue ini lebih old school nih. Dia ini sendiri adalah Land Rover Defender 110, sedangkan yang di samping kanan gue ini Land Rover Defender 110 juga, tapi SE. Mau tahu keseruannya dan mau tahu perbedaannya seperti apa? Pantengin terus YouTube channel Kabaroto. Sebelum jauh-jauh kita membahas perbedaan antara si kakak beradik satu ini, gue akan mengajak Sobat Kabaroto untuk ngebahas adiknya terlebih dahulu. Nah, jadi yang di samping gue ini udah ada yang namanya Land Rover Defender 110 tapi SE. Dia ini sendiri menggunakan mesin 2000 cc 4 silinder nih Sobat Kabaroto, dan dia ini petrol dengan kode huruf depannya P yang menandakan itu adalah petrol dan ini bensin. Sedangkan si kakaknya dia itu diesel. Land Rover Defender 1 ini punya tenaga 296 daya kuda, sedangkan torsinya juga adalah 400 Nm. Nah, penasaran dong Sobat Kabaroto seperti apa performanya? Sebelum membahas lebih jauh mengenai performa, gue akan membahas mengenai tampilan dari si adik dari Land Rover Defender 1 ini. Nah, kalau Sobat Kabaroto mungkin gue bisa ajak kameramen untuk sedikit mendekat. Di sini gue akan kasih tahu nih, dimana tampilan dari front fascia ini emang terlihat lebih gagah ya Sobat Kabaroto, cuma tetap nih model lampu LED di RL tetap membentuk membulat kayak gini. Dia tetap meninggalkan kesan khas di mana Land Rover selalu mencirikan dengan lampu model bulat seperti ini, walaupun sudah terlihat lebih modern. Ditambah dengan bodinya yang lebih kokoh dan dimensinya lebih besar dibandingkan si kakak yang itu tipe sebelumnya. Lanjut kita geser ke area samping. Nah, kalau Sobat Kabaroto bisa dilihat di sini bannya itu sangat gede banget Sobat Kabaroto, sesuai dengan bentuk mobilnya juga. Dari sektor kaki-kaki sendiri, dia ini udah menggunakan ban berukuran 255/60 ring 20 nih Sobat Kabaroto, dan juga dia palang 5. Plus yang menariknya adalah dia punya tipe suspensi. Kalau misalkan Sobat Kabaroto lihat secara detail di area dalam sini, suspensinya ini dia tipenya air suspension atau model vakum. Dan nanti pun gue akan contohin bahwasannya mobil ini suspensinya bisa disetel sesuai dengan keinginan Sobat Kabaroto. Karena mobil ini memang diperuntukkan untuk medan-medan yang cukup ekstrim, dimulai dari area hutan sampai area-area yang sekiranya tidak bisa dijangkau oleh mobil lain selain Land Rover Defender 1 ini. Lanjut, geser ke samping. Permainan warnanya sangat ciamik, ditambah dengan di area atapnya sendiri dia ada disupport oleh sunroof yang ntar bisa dilihat secara detail melalui footage, dan juga di sini udah ada yang namanya roof rail nih Sobat Kabaroto yang pastinya bisa ditaruh banyak barang. Pastinya saat Sobat Kabaroto ingin berpetualang entah itu bersama kerabat maupun bareng keluarga. Plus, kalau Sobat Kabaroto perhatikan secara seksama, di sini ada salah satu kaca ikonik yang tidak pernah dilupakan oleh Land Rover sendiri, karena dari zaman dulu sampai yang zaman sekarang pun selalu disematkan kaca yang ikonik kayak gini. Nanti juga akan kasih tahu bahwasannya si kakak Land Rover yang tipe lama itu juga ada nih Sobat Kabaroto, kaca di area atas seperti ini. Lanjut lagi Sobat Kabaroto, karena mobil ini emang difungsikan untuk petualangan ataupun untuk Sobat Kabaroto yang sangat cinta dengan yang namanya menjelajah. Kapasitas bensinnya sendiri sudah disupport 90 liter nih, jadinya Sobat Kabaroto nggak perlu pusing-pusing lagi ketika Sobat Kabaroto ingin melakukan perjalanan jauh bersama teman-teman Sobat Kabaroto semua, karena bensinnya sudah 90 liter dan pastinya oke banget. Lanjut, kita mau tengok ke area belakang. Seperti Land Rover pada umumnya, di area belakang ini kita udah bisa lihat di sini bakal ada ban serep juga ya Sobat Kabaroto, yang menandakan bahwa mobil ini emang keren banget untuk diajak petualangan. Dan bentuk belakangnya Sobat Kabaroto bisa lihat ini sangat kokoh dengan stop lamp. Dia punya model kotak-kotak kayak gini tapi tidak kaku. Nah, di area atasnya juga nih kalau Sobat Kabaroto lihat, karena tadi gue kan udah bilang penampilan belakangnya juga sangat kokoh dan keren banget. Tapi yang menariknya adalah dari antena shark fin-nya nih.
Kalau Sobat Kabaroto bisa lihat, di antena shark fin-nya ini sudah ditanamkan seperti kamera yang bisa difungsikan sekaligus sebagai radar. Dia ini salah satu fungsinya juga untuk kamera 360 view, kalau misalkan kita lagi parkir mundur nih Sobat Kabaroto. Jadi bisa melihat dari berbagai sisi, yang pastinya itu juga menunjang keamanan Sobat Kabaroto saat mencoba untuk parkir mundur. Dan menariknya nih Sobat Kabaroto, pintu belakang dari Land Rover Defender 110 SE ini, dia udah vakum. Gue akan kasih tahu ke Sobat Kabaroto bahwasannya pintu belakang ini udah vakum. Nih. Kita buka dan kita cuma dorong sedikit. Nah, Sobat Kabaroto udah bisa lihat sendiri bahwasannya pintu belakangnya udah vakum banget, yang pastinya ini bisa mendukung safety dari area belakang mobil dari Land Rover Defender P400 110 SE ini. Nah, kita kan udah beres membahas mengenai eksterior mulai dari depan, samping sampai belakang. Sekarang rasanya kurang sah nih kalau misalkan kita udah ngebahas eksterior, kita nggak bahas interior. Maka gue akan coba ajak untuk Sobat Kabaroto semua cek ke dalam, atau kita pengen nengok area kabin dari Land Rover Defender P400 110 SE1 ini. Let's go! Ya Sobat Kabaroto, sesuai dengan gue janjikan di awal, saat kita beres membahas eksterior, sekarang kita udah masuk ke area kabin dari Land Rover Defender P400 110 SE. Jadi kesan pertama dari gue pribadi di area kabin dari Land Rover 1 ini, semua terkesan mewah. Kenapa gue bisa bilang terkesan mewah? Karena kalau Sobat Kabaroto bisa lihat, di sini perpaduan antara kulit dan juga aksen wood kayak gini atau aksen kayu kayak gini disematkan di beberapa panel, mulai dari dekat-dekat area armrest plus ruang penyimpanan kayak gini. Terus habis itu di area pegangan pintu daerah dalam yang ada di samping kiri, belakang kanan kiri, tapi tidak ada di area sopir. Tapi tidak menjadi masalah karena gue masih terpukau dengan penampilan dari area dashboard juga, yang di sini kayak ada seperti bahan soft touch, plus ditambah kalau di area depan dashboard depan ini dia kayak bahan keras tapi dia agak soft touch juga nih Sobat Kabaroto. Dan sekarang di hadapan gua ini, di lingkar kemudinya, gue udah dihadapkan dengan lingkar kemudi plus juga layar speedometernya yang udah full digital nih Sobat Kabaroto, dengan tombol pengaturannya yang kita bisa lihat mulai dari speedometer, RPM, terus mode-mode apa yang sedang bekerja dari mobil Land Rover Defender 1 ini. Plus yang menariknya adalah dari speedometer yang udah full digital ini, dia udah punya yang namanya Central TFT yang pastinya bisa ngasih tahu Sobat Kabaroto semua ketika Sobat Kabaroto berkendara, fungsi dari mobil ini apa aja yang sedang bekerja. Lingkar kemudinya nih Sobat Kabaroto, semua kita udah dipermudah dengan adanya pengaturan tilt and telescopic dengan penguncian melalui tuas yang ada di area bawah. Nah, bisa Sobat Kabaroto lihat, ini udah tilt and telescopic. Bisa disesuaikan dengan posisi berkendara Sobat Kabaroto senyaman mungkin. Karena bahwasannya walaupun ini mobil adventure, tapi harus tetap memiliki kenyamanan yang baik untuk para pengendaranya. Plus dari lingkar kemudinya sendiri, di sini ada tombol-tombol yang pastinya sangat fungsional. Di area kiri dari lingkar kemudi, di sini ada tombol-tombol untuk perintah suara, terus untuk maju dan mundurin track, dan juga untuk mode angkat telepon versi wireless. Kalau dari area kanan sendiri, di sini ada tombol-tombol yang fungsinya untuk cruise control, terus abis itu limiter dari cruise control, dan juga tombol yang bisa dinaik turunin untuk set kecepatan saat pengaturan cruise control nih Sobat Kabaroto. Oke Sobat Kabaroto, sekarang dari area lingkar kemudi gue akan geser sedikit ke samping. Yang menariknya di sini udah ada layar infotainment berukuran 10,25 inci yang udah sangat fungsional dengan berbagai macam mode-mode yang ada di dalamnya. Dan menariknya ini sudah layar sentuh nih Sobat Kabaroto. Bisa kita lihat di sini sudah bisa terhubung dengan Apple CarPlay, Android Auto, plus navigasi, ditambah juga dengan musik. Di sini udah terkoneksi dengan Bluetooth, radio, dan juga berbagai macam aplikasi musik yang bisa disetel di dalam layar infotainment yang ada di depan gue ini. Selanjutnya, gue akan kasih tahu juga bahwasannya mobil ini sudah dilengkapi dengan berbagai macam fitur yang bisa dilihat dari layar infotainment di depan kita ini Sobat Kabaroto. Mulai dari wheel info, informasi dari ban Land Rover Defender 110 SE1 ini. Di sini juga ada weight sensing. Nah, gue akan sedikit jelaskan untuk Sobat Kabaroto semua bahwasannya weight sensing di sini adalah tujuannya karena mobil ini sifatnya untuk adventure. Mobil ini sangat memungkinkan Sobat Kabaroto bawa untuk menerjang genangan. Genangannya bukan hanya sekedar seukuran ban,
Tapi Sobat Kabarto perlu tahu di sini mobil ini bisa menerjang genangan sampai kurang lebih setinggi area front fascia nih Sobat Kabarto. Di sini juga udah ada informasinya. Dengan suspensi yang kita setel saat ini, kita bisa melewati genangan sampai kurang lebih 2,6 inci. Nah, jadinya ini sangat keren banget buat Sobat Kabarto yang pastinya pengen berpetualang. Dan juga ada 4x4 info seperti yang tadi gue jelaskan. Oh ya, yang menariknya dari mobil ini adalah mobil ini untuk sistem penggeraknya sudah all-wheel drive dan transmisinya sendiri adalah otomatis 8 percepatan nih Sobat Kabar Oto. Kita bakal geser lagi ke area bawahnya nih Sobat Kabar Oto. Yang menarik di sini adalah beberapa tombol di sini sudah disematkan dengan sangat rapi bersamaan dengan tuas transmisi, dan di sini AC-nya sudah dual zone nih Sobat Kabar Oto. Plus yang menariknya, walaupun sudah dual zone, mobil ini tetap menetapkan sistem atau tampilan yang lumayan old school, di mana pemutaran dari settingan untuk air conditionernya dia masih model knob kayak gini nih. Nah, model knob roda seperti ini, tapi tampilannya sudah digital nih Sobat Kabar Oto. Sebuah perpaduan yang sangat menarik yang bisa menambah kesan estetika dari Land Rover Defender 110 SE ini. Dengan perpaduan kayak gini, semua terlihat ciamik banget. Plus juga di sini ada beberapa pengaturan-pengaturan yang sangat keren banget. Di sini ada hill descent control. Terus habis itu seperti yang tadi gue udah bilang di awal, suspensinya ini bisa diatur karena suspensinya ini modelnya vakum. Jadi di sini nih udah ada 2 tombol, naik atau turun. Gue akan coba sedikit contohkan saat Sobat Kabar Oto pencet nih. Ini posisi normal nih Sobat Kabar Oto suspensinya. Gue akan coba untuk setting lebih tinggi. Nah, suspensi dari mobil ini bakalan lebih tinggi dengan tujuan saat Sobat Kabar Oto ingin melewati jalan yang menurut Sobat Kabar Oto kurang baik maupun banyak halangan seperti jalanan yang sedikit bergelombang atau sangat bergelombang, Sobat Kabar Oto bisa setel semua melalui pengaturan suspensi yang ada di area dashboard ini Sobat Kabar Oto. Plus kalau kita mau balikin seperti semula, kita tinggal pencet aja. Nah, dia langsung turun nih Sobat Kabar Oto. Yes, seperti itu. Dan menariknya saat Sobat Kabar Oto sudah mulai merasa bahwasannya jalanan mulai stabil dan Sobat Kabar Oto sudah mulai nyaman dengan setelan suspensi yang Sobat Kabar Oto udah setel, Sobat Kabar Oto bisa menguncinya dengan tombol yang ada satu di sini dengan logo gembok kayak gini. Jadi Sobat Kabar Oto tidak perlu ribet-ribet lagi untuk mengatur karena suspensi ini udah dibaca atau disetel paten dengan setelan yang Sobat Kabar Oto inginkan. Dan selanjutnya juga ada traction control. Terus di sini ada mode untuk menanjak yang ekstrim banget. Di sini Sobat Kabar Oto bisa pencet, tapi karena kita sedang ada dalam kota, kita tidak perlu menggunakan fitur yang ada di sini. Cuma yang pastinya ini keren banget karena Sobat Kabar Oto saat sedang berpetualang, kita tidak tahu apa yang Sobat Kabar Oto bakal hadapi di depan kalian. Dan Sobat Kabar Oto sendiri bisa fungsikan berbagai macam fitur yang bisa disematkan di mobil ini, plus mendukung Land Rover Defender 110 SE P400 ini untuk terus berjalan bagaimanapun rintangannya. Yes, itu juga gue akan kasih tahu bahwasannya di sini udah banyak tempat-tempat untuk pengisian daya. Untuk dari port casannya sendiri di sini udah banyak nih Sobat Kabar Oto. Di sini ada port casan yang bisa ditambahkan lagi oleh soket. Terus abis itu ada nano SIM, rumah cas Type C, plus ruang penyimpanan lega banget nih Sobat Kabar Oto. Di areanya sini, ini di area dashboard bawah. Di sini ada ruang penyimpanan. Di area sini ada ruang penyimpanan plus port casan juga. Di area dashboard depan, di area lingkar kemudi juga ada. Di sini ada, kita bisa lihat nih, cup holder dan bottle holder di area panel-panel pintu. Dan di sini ada armrest yang sangat gede banget, memungkinkan banget untuk 2 orang menyandarkan tangannya. Dan itu pun masih sisa ya. Ditambah juga kalau kita buka nih. Nah, lihat Sobat Kabar Oto di sini. Sobat Kabar Oto bisa menyimpan banyak macam benda yang sekiranya Sobat Kabar Oto perlu bawa. Di area sini mungkin bisa penyimpanan kartu-kartu. Di sini ada glove box. Nah, ini juga ada glove box nih di sini Sobat Kabar Oto. Kalau misalnya Sobat Kabar Oto mau nyimpan kacamata, ini bisa banget. Dan gue akan kasih tahu seperti tadi gue udah janjikan di awal pembahasan. Di sini sudah ditanamkan yang namanya sunroof. Semua itu bisa difungsikan melalui tombol-tombol yang ada di atas ini. Nah, kita akan coba mulai dari tutup dulu nih. Dengan 1 kali sentuhan aja Sobat Kabar Oto udah bisa untuk menutup dari sunroofnya dan ngebuka.
Dan juga kacanya bisa kita buka nih Sobat Kebaroto. Mode 1. Nah, ini untuk buka keseluruhan. Jadi Sobat Kebaroto bisa menikmati udara segar di sekitaran area rumah Sobat Kebaroto semua nih. Dan sekarang gua akan coba untuk menutupnya. Plus gua akan menutup untuk area softtopnya nih. Ya Sobat Kebaroto, tadi kan gue udah di awal janjiin nih ke kalian semua bahwasannya selain membahas Land Rover Defender tipe yang 110 SE P400 ini yang lagi gue naikin sekarang, di samping persis sudah terparkir juga kakaknya nih, 30 tahun lebih tua. Kita udah ada yang namanya Land Rover Defender 110. Dia itu lansiran tahun 1992. Nah, gue sekarang pengen tahu lebih lanjut mengenai kakak dari mobil ini nih, Land Rover yang lagi gue naikin ini. Gue pengen tahu gimana sih sejarahnya, tapi supaya kita punya validasi lebih pasti, gue sekarang akan coba untuk nemuin salah satu tim kabar oto yang punya mobil dari Land Rover Defender 110 lansiran tahun 1991 ini. Let's go, ikutin gue. Oke Sobat Kebaroto, gue sekarang akan bertemu salah satu dari tim Kabaroto juga yang udah punya Land Rover Defender 110 lansiran tahun 1992 ini nih. Nah sekarang gue akan coba panggil salah satu senior gue, yaitu Om Rio. Mungkin bisa in frame juga nih Om Rio nih. Karena bahwasannya kita bakal ngebahas juga mobil ini secara lebih detail sama yang punya juga. Let's go. Sehat Om? Apa kabar, Mas Dion? Lama nggak ketemu, padahal di situ tadi. Jadi, gue kurang lebih pengen tanya-tanya sedikit nih sama Om Rio. Kurang lebih mungkin bisa dijelaskan tentang sejarah mobil ini ataupun sejarah Land Rover Defender di Indonesia. Sejarahnya gini, Land Rover Defender pertama kali keluar itu wujudnya ini. Oh, ini nih. Bentuknya sama. Jadi dari tahun 90-an itu sampai dia generasi terakhirnya itu di Land Rover Defender Heritage itu tahun 2016. 2016 tuh. Bodinya semuanya mirip semua, cuman beda dikit lah, beda lampu, beda kap mesin, kayak gitu-gitu. Tapi pertama kali Land Rover keluar, keluarga Defender, ya di bodi seperti ini, 200 TDI. Ini bener lansiran tahun 92 nih Om? Ini tahun 92. Jadi dulu tuh pertama, sebelum ini Land Rover nyebutnya hanya Land Rover 90 atau Land Rover 110. 90 sama 110 itu sebenarnya nge-refer ke wheelbase-nya si mobil ini. Jadi kalau yang short wheelbase itu Land Rover 90, maksudnya itu 90 inci wheelbase-nya. Kalau yang ini karena dia lebih panjang, wagon, bilangnya Land Rover 110. Land Rover 90 sama 110 keluar hanya beberapa tahun doang. Mereka bikinlah keluarga Defender, keluarga baru. Jadi kalau dulu kan Land Rover, kita flashback ke belakang lagi, kita bilangnya itu Land Rover series. Jadi Land Rover seri 1, seri 2, seri 3, habis itu keluar itu Land Rover 90, Land Rover 110, keluarlah keluarga Defender. Nah ini dia mungkin paling lama nih. Jadi dari tahun 90 itu sampai 2016, bodinya sama, cuman beda perintilan dikit-dikit. Mesin tapi banyak yang berubah. Banyak yang berubah. Tapi tampilan kurang lebih kayak gini nih wujudnya nih. Wujudnya sama. Dari tahun 90 sampai 2000? Sampai 2016. Generasi terakhirnya Land Rover Defender Heritage. Gitu. Nah terus gue juga mau nanya nih Om. Mungkin Om Rio bisa sedikit jelasin ke Sobat Kabaroto semua. Mungkin apa sih perbedaan signifikan dari si Land Rover Defender yang 110 SE ini sama yang edisi tahun 92 ini nih? Kalau kita ngejelasin bedanya agak panjang, tapi kalau yang sama enak, ngejelasinnya cuma dikit. Mungkin yang samanya aja nih ya. Yang sama emblem doang. Yang sama. Lagi-lagi gimmick. Jadi, tapi benar, karena Defender di 110 yang generasi baru ini semuanya udah full beda. Sasis beda, mesin beda, interior beda. Makanya kan kalau naik mobil ini kita bilangnya mungkin masih kayak naik mobil perang gitu. Tapi karena di dalam tuh bener-bener jok tengahnya aja masih tegak. Aslinya dulu waktu beli tuh nggak ada AC. Di generasi Defender tuh belum ada AC. Jadi AC tuh pasti tambahan sama apa kita masang sendiri gitu. Terus habis itu mulai udah ada AC di tahun berapa tuh Om? Kalau boleh tahu tuh. Jadi kalau kita harus ngejelasinnya di Defender,
Dia kan pertama 200 TDI. Yap. Habis generasi 200 TDI, dia keluar mesin yang 300 TDI. Oke. Bedanya di mesin, perintilannya masih mirip-mirip, kecuali ya. di kap depan ini dia udah nggak ada dudukan ban serep. Oke. Habis 300 TDI, keluar lagi TD5. Oke. Habis TD5 itu keluar namanya Land Rover Defender Puma, generasi Puma. Nah, itulah pertama kali Defender pasang power window. Jadi kalau mobil ini sama, jendelanya masih engkolan. Masih engkolan ya. Nah, di generasi Puma itu keluarlah power window sama AC. Oh, berarti udah mulai sedikit-sedikit ada unsur-unsur elektrikalnya ya? Mulai, ya, udah makin banyak elektrikalnya. Jadi kalau yang Defender pertama ya beneran mobil perang. Mobil bener. Dari suspensi pun bener-bener masih keras banget ya juga? Suspensi juga masih keras. Ya, belum gitu. ada pengaturan kayak mobil ini nih. Dulu yang dia banggain kan bener-bener hanya murni kemampuan off-roadnya. Oke. Gitu. Dulu ini waktu baru, kalau sekarang beli mobil ini kan buku manualnya udah include di dalam head unit. Yes. Ini kan head unit aja belum ada. Oh iya. Jadi murni bener-bener AC nggak ada, itu dashboard polos kosongan. Berarti dashboard begitu. kosongan dong tuh? Dashboard kosongan, polosan, head unit belum ada. Mereka ngasih buku manualnya itu video. Lo tahu video itu nggak? Beta. Betamax. Ya, yang gitu. Udah lahir belum? Belum lahir, tapi tahu, wujudnya tahu. Bokap ada tuh. Iya, jadi video petunjuk penggunaannya itu pakai video Betamax itu. Pakai video Betamax itu, dikasih tahu lah cara pakainya, cara aktifin four wheel-nya. Oke, gitu. Di kemiringan berapa dia bisa jalan, sedalam apa dia bisa ngelindas air, kayak gitu-gitu. Berarti dia untuk tombol-tombol pengaturannya sendiri modelnya masih kayak tuas-tuas. Nggak ada tombol, by the way. Tombol. Mau tombol apa? Kirain kalau misalkan untuk pengaturan four wheel drive gitu-gitu? Enggak, tuas kan. Oh, masih tuas. Kalau ini kan yang Defender baru semua udah full elektrik. Iya, udah full elektrik. Jadi dia udah AWD. Mobil gerak 4 rodanya, begitu mesin nyala ya udah langsung ke salur ke 4 roda kan. Dan udah full computerized, ada hill design controlnya, termasuk dia untuk kalau misalnya slip, ban mana yang harus dia kurangin tenaganya, ban mana yang harus dia tambahin, segala macam. Nah, ini udah full komputer lah. Kalau ini murni masih mechanical semuanya. Intinya sebenarnya cuman ngasih tahu doang. Kalau punya Defender baru tuh, yaitu generasinya dia panjang ke belakang. Berarti bermula dari tahun 90 itu tadi ya? Yang mahal nih nama ini nih, dia si Defender ini? Nama Defender itu. Oke, ya sama tuh kayak gitu juga ada, cuma ini bedanya ya lebih modern aja. Generasi pertamanya bodinya seperti ini. Kalau yang generasi pertamanya tuh dia dari tahun 90 sampai tahun berapa tuh? Nah, itu rentang waktunya gue nggak terlalu apal ya, tapi kira-kira jedanya mungkin sekitar 3 tahun atau 4 tahunan gitulah. 3 sampai 4 tahun. Karena yang agak lama yang mesin TD5. Sama 300 TDI. Yang 200 TDI itu kalau nggak salah nggak terlalu lama deh jualannya. Karena habis itu mereka bikin 300 TDI, mesinnya lebih tenaga dikit lah. Lebih enak, lebih bandel. Ya udah sisanya beda di kap mesin doang sama interior dikit. Terus gue mau tanya dikit nih Om, perihal Land Rover Defender, gue pernah dengar sedikit info bahwasannya mobil ini sempat vakum nih peredarannya. Dan produksinya sempat vakum itu di rentang tahun berapa tuh Om? Setelah keluar yang Defender Heritage, Heritage itu kan 2016 ya? Abis itu udah berhenti. Mereka udah nggak ada produksi lagi. Makanya ya kalau misalnya kita hobi gitu ya, senang koleksi, nyari Defender apalagi yang Heritage, mungkin harganya sekarang udah jadi mahal banget karena udah nggak ada produksi barunya kan. Berarti dari 2016 itu udah tuh diem vakum. Sampai baru keluar lagi di 2020. Land Rover ngeluarin lah ini nih bentukannya dengan semua fitur yang jauh lebih canggih gitu. Di luar keren dia kalau ngelihat ininya uji tesnya gitu. Uji tesnya. Kita lihat di Land Rovernya, mereka niat lah dan emang secanggih itu. Dan di luar negeri sendiri kan startnya 2020, tapi masuk ke Indonesia baru kalau masuk ke Indonesianya yang seri baru ini sebenarnya dia di 2021 pun udah masuk, tapi lewat importir, bukan belum dijual massal masif banget ya? Bukan dari APM resmi gitu. Berarti baru mulai beredar di pasaran di tahun 2022 ini. Kita udah punya APM baru lagi. Cukup menarik banget ya Om, maksudnya kita ngebahas, kita bisa mempertemukan si kakak dan adik untuk kita bisa lihat. Kakek malah ya, 30 tahun iya juga sih. Om sih, Om. Karena generasinya itu 300 TDI, TD5, Puma, sama Heritage udah 4 generasi. Udah 4 generasi ditambah sempat vakum dulu, baru muncul lagi ya kan? Cicit. Cicit iya bener juga.
Ya, Sobat Kabaroto, ternyata gue udah mendapat penjelasan yang cukup cerah nih dari Om Rio sebagai empunya Land Rover Defender yang dilansir tahun 1992 nih. Ternyata sangat informatif banget. Thank you banget juga buat Om Rio udah ngasih penjelasan mengenai kurang lebihnya sejarah singkat mengenai si Land Rover di Indonesia. Semoga teman-teman Kabaroto bisa dapat wawasan baru juga nih setelah nonton YouTube channelnya Kabaroto. Thank you banget Om Rio. Sama-sama. Sampai ketemu lagi. Habis ini kita harus ceburin lumpur. Oh iya, harus tetap cobain. Kita bakal nyobain Land Rover Defender yang 110 SE ini nih. Untuk terus tahu kelanjutannya seperti apa, pantengin terus YouTube channel Kabaroto, YouTube channel yang membahas seputar berita otomotif. Let's go, kita cobain. Saat tadi gue membahas tentang eksterior, gue sedikit menyelipkan sebuah informasi bahwasannya gue menjelaskan di mobil ini sudah ditanamkan antena shark fin yang di dalamnya juga disematkan untuk 360 view. Itu salah satu fungsinya adalah untuk membantu kita saat untuk parkir mundur. Cuma yang menariknya juga ternyata kamera 360 view yang ditanamkan pada antena shark fin di mobil Land Rover Defender 110 SE ini bisa juga difungsikan untuk membantu kita saat melihat melalui spion tengah. Gue akan coba untuk mengoperasikannya. Seperti ini nih Sobat Kabaroto. Jadi ada tuas di belakang spion tengah ini. Sobat Kabaroto tinggal tarik tuasnya ke arah depan. Nah, semua ada perbedaan. Dimulai tadi awalnya kaca seperti ini. Terus kalau misalnya Sobat Kabaroto sedikit kesulitan untuk melihat menggunakan kaca, di sini seperti ada tampilan kamera. Nah, ini bisa disetting nih Sobat Kabaroto melalui dua mode. Yang pertama, kita pencet tombol setting di ujung paling kiri dekat tuas tadi. Ini fungsinya untuk brightness atau kecerahannya nih Sobat Kabaroto. Bisa paling minimum hingga maksimum brightness-nya. Plus mode kedua adalah untuk leveling dari segi penglihatan kamera belakang. Jadi Sobat Kabaroto bisa memaksimalkan fitur ini saat untuk entah itu untuk parkir mundur ataupun melihat kendaraan yang ada di belakang Sobat Kabaroto saat sedang berkendara. Nah, setelah itu gue akan coba membahas mengenai kabin di bagian tengah dari Land Rover Defender 110 SE1 ini. Pantengin terus YouTube channel Kabaroto ya. Yes, sekarang kita udah masuk ke area tengah dari kabin Land Rover Defender 110 SE. Menurut gue secara pribadi dengan postur tubuh gue 180 sekian, gue masih ngerasa di sini masih ada area kosong atau space lebih di antara atap mobil, atap interior mobil dan juga kepala gue. Plus tadi gue saat coba untuk setting tempat duduk pengemudi, di sini gue merasa bahwasannya rongga untuk kaki atau ruang untuk kaki masih termasuk lega, ditambah dengan jok yang cukup nyaman tanpa adanya pengaturan di Sobat Kabaroto. Tapi yang menariknya di sini bisa kita lihat seperti mobil-mobil pada umumnya sudah disematkan yang namanya armrest yang bisa dilipat dan juga ditarik. Plus di sini ada dua cup holder yang pastinya bisa membantu untuk menempatkan gelas ataupun botol-botol sejumlah 2 buah yang bisa menemani Sobat Kabaroto semua dalam perjalanan menggunakan Land Rover Defender 110 SE. Dan selain itu ada fitur menarik lainnya nih Sobat Kabaroto. Di dalam kabin area tengah kita bisa lihat di sini ada kisi-kisi AC di dekat armrest. Plus di sini ada tombol AC model knob, udah 2 zone juga sama seperti yang ada di depan. Plus di sini ada pengaturan tekanan udaranya nih. Apakah mau dikecilkan atau dibesarkan? Bisa. Terus ini ada pengaturan juga untuk arah AC-nya mau diarahin ke kaki juga atau hanya ke badan saja. Plus di sini ada beberapa soket-soket untuk pengisian daya seperti yang ada di kabin depan Land Rover Defender 110 SE. Setelah kita ngebahas mengenai area kabin tengah dari Land Rover Defender 110 SE1 ini, kita akan coba nengok nih bagasinya sebesar apa sih dan kira-kira bagasi ini sudah disematkan fitur apa aja yang ada di area belakang, plus bisa memuat sekitar berapa banyak tas ataupun koper. Let's go, kita tengok ke belakang. Ya, Sobat Kabaroto, kita sekarang udah ada di area belakang dari mobil Land Rover Defender 110 SE. Nah,
Di area bagasi ini menurut gua penampilannya sangat maco banget. Kelihatan banget nih dari besi-besi di belakang yang ditanamkan kayak gini nih. Bagian keras ini sebenarnya yang bikin menarik adalah bentuknya seperti kayak plat besi gitu ya Sobat Kabaroto. Motifnya seperti plat besi. Dan kalau kita buka, ini sebenarnya ruangan penyimpanan untuk toolkit, dongkrak dan lain-lain. Plus seperti mobil-mobil standar pada umumnya, mobil-mobil sekarang sudah ada yang namanya APAR atau alat pemadam api ringan nih Sobat Kabaroto. Jadi ketika ada sebuah insiden dalam sebuah perjalanan, kalian bisa gunakan alat-alat ini untuk memudahkan kalian saat terjadi sebuah insiden. Selain itu, menariknya dari Land Rover 1 ini, di area belakangnya banyak pengait-pengait untuk membuat barang kalian semakin terjaga, untuk mengikatkan tali supaya menjaga barang kalian agar tidak bergerak-gerak saat kalian melewati medan yang cukup sulit dilalui atau medan yang berliku-liku plus juga jalanan yang tidak datar. Selain itu, di sini standar untuk pengait-pengait seperti ini, karabiner-karabiner seperti ini. Ternyata di area belakang juga ada AC-nya nih Sobat Kabaroto dengan pengaturan anginnya, disetel model knob juga putar seperti ini. Plus satu hal yang menarik adalah fitur seperti tombol AirSUS tapi ada di area belakang nih Sobat Kabaroto. Jadi kalau misalnya kita pencet, ini gue sekarang lagi ada di posisi tertinggi dari suspensi belakang Land Rover Defender 110 SE. Cuma gue akan coba untuk turunin. Nah, terlihat perbedaannya Sobat Kabaroto. Nah, gue bisa contohkan ketika gue duduk seperti ini. Sobat Kabaroto, kita sekarang udah beres untuk ngebahas mengenai interior sampai eksterior dari Land Rover Defender 110 SE1 ini. Plus tadi fitur-fitur apa aja yang bekerja, udah gue jelasin semuanya, mulai dari tombol-tombol, AC dan semuanya. Sekarang gue akan melakukan impresi berkendara. Bagaimanakah, apakah mobil ini nyaman untuk dikendarai, fitur-fitur yang bisa bekerja apa saja, gue akan menjelaskan semua melalui video impresi berkendara. Pantengin terus YouTube channel Kabaroto. Let's go! Oke Sobat Kabaroto, tiba saatnya nih sekarang gue untuk melakukan sebuah impresi dari Land Rover Defender 110 yang SE nih. Menariknya gue akan coba beberapa fitur yang hadir pada salah satu mobil yang lagi gue kendarai ini nih Sobat Kabaroto. Jadi impresi pertama dari berkendara, gue akan membahas mengenai kabin mungkin ya. Untuk kabin gue rasa cukup senyap karena saat gue berkendara di jalanan yang lumayan ramai, gue tidak merasakan suara bising dari luar terdengar ke dalam karena gue rasa kabin dari Land Rover Defender 110 SE ini cukup kedap. Lalu untuk dari mesin menurut gue cukup halus. Karena apa? Raungan mesin 2000 cc nya ini pun saat gue bejek gas tidak terlalu mendominasi suaranya untuk masuk ke area kabin. Dan sekarang gue akan mencoba untuk handling steering saat mobil ini kita bawa belok nih Sobat Kabaroto. Nah, dapat dirasakan bahwasannya handling dari mobil ini cukup ringan, cukup enteng berkat kaki-kaki dan suspensinya yang sudah mumpuni juga. Plus kita bisa cek nih suspensinya nih saat gue di posisi tidur. Nah, karena mobil ini juga termasuk punya kaki-kaki yang jenjang dan juga ban serta pelek yang cukup besar yaitu ring 20, maka mobil ini termasuk nyaman saat kita bawa ke jalanan yang sedikit bergelombang, maupun paling gampangnya adalah kita kalau sedang lewatin polisi tidur nih Sobat Kabaroto nih kayak gini. Nah, seperti itu. Lalu mesin 2000 cc 4 silindernya ini seperti yang tadi gue udah jabarkan di awal, memiliki torsi dan tenaga yang cukup baik. Dan gue akan coba sekarang untuk impresi untuk ngerasain tarikan dari mesin ini. Ini masih pakai mode biasa nih Sobat Kabaroto. Nah,
Untuk RPM-nya sendiri, semburan RPM-nya langsung tinggi, walaupun baru kita gas sedikit aja. Itu gue masih menggunakan mode biasa, sedangkan kita masih bisa menggunakan mode S atau mode Sport. Dan sekarang kita akan coba untuk gunakan mode Sport dari Land Rover Defender 110 SE1 ini. Nah, tenaganya emang keluar banget nih Sobat Kabaroto. Sangat berbeda saat kita lagi coba untuk mode normal. Kita sekarang lagi menggunakan mode sport, ditambah bisa 8 percepatan juga nih Sobat Kabaroto. Jadi transmisinya dapat dinaikkan dan juga diturunkan. Nah, ini D biasa. Di situ ada S1, S3, S2 yang dapat di-adjust sesuai dengan keinginan Sobat Kabaroto. Ini S1. Berhubung kita lagi ada di dalam kota, jadi kita nggak bisa memanfaatkan fitur-fitur seperti hill descent maupun fitur-fitur untuk menanjak di area-area yang cukup terjal nih Sobat Kabaroto. Tapi itu tidak masalah, karena pada dasarnya mobil ini pun saat dikendarai sudah cukup nyaman. Apalagi kita bisa dapat gue percayai ketika mobil ini dibawa saat ke jalanan yang rusak maupun lebih hancur daripada jalanan yang seperti biasanya. Oke Sobat Kabaroto, segitu dulu aja review singkat dari gue mengenai Land Rover Defender 110 SE P400. Mulai dari segi kenyamanan berkendara, tampilan yang oke, sporty, tapi tetap elegan, plus pemilihan warna yang khas banget dari Land Rover. Gimana menurut kalian? Apakah mobil ini cocok banget buat kalian para pencinta alam? Pantengin terus YouTube channel Kabaroto, YouTube channel yang membahas putar berita otomotif. Jangan lupa klik like, comment, and subscribe. Gue Dion pamit undur diri. See you.